Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Maftunur Alian, NIM 19051214042 dari Prodi Sistem Informasi, kelas Sistem Informasi A 2019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Wi-Fi dengan DHCP server dan simulasinya dengan software Chico Pocket Tracer. Simak video berikut ini. Sebelum itu, kita harus mengenal apa DHCP itu sendiri. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Dan untuk komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP client. Dalam cara kerja DHCP server itu sendiri, ada 4 proses yang terjadi pada sebuah klien yang mengajukan permintaan IP address kepada DHCP server, yaitu pertama, DHCP discover yang dilakukan oleh klien, yang kedua ada DHCP over yang dilakukan oleh server, yang ketiga ada DHCP request yang dilakukan oleh klien juga, dan yang keempat dan terakhir DHCP acknowledge, yaitu yang dilakukan oleh server juga. Setelah itu, kita akan membahas kelebihan dari DHCP server. Yang pertama dari kelebihan DHCP server yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi, serta DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan IP yang reachable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. Yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan yang terakhir, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Sementara itu, untuk kelemahan DHCP server itu sendiri, yaitu semua pemberian nomor IP address bergantung pada server. Jadi, jika server sedang mati, maka semua komputer klien akan terkena dampaknya seperti disconnect atau tidak saling terhubung. Setelah kita mengetahui penjelasan singkat tentang DHCP server, langsung saja kita simak video berikut ini tentang simulasi Wi-Fi dengan DHCP server dengan menggunakan software Cisco Pocket Tracer. Untuk melakukan simulasi kali ini, yaitu simulasi Wi-Fi dengan DHCP server, kita membutuhkan skema yang sama seperti minggu lalu, namun yang membedakan kita akan menambahkan satu buah server, kemudian kita akan menyambungkannya dengan switch. Setelah itu, kita akan mengkonfigurasi server ini dengan menggunakan IP statik. Kita konfigurasi terlebih dahulu dengan IP 192.168.1.253 dengan subnet masknya yang berakhiran 128. Kemudian dengan default gateway-nya 192.168.1.254. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya. Kita akan masuk ke service dengan mengklik DHCP dengan menggunakan default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian dengan DNS servernya kita isikan dengan 33.33.33.1. Kemudian start IP address-nya kita menggunakan akhiran 151.
Setelah itu kita on-kan lebih dahulu, kemudian kita save. Setelah kita save, kita akan mengkonfigurasi laptop dengan konfigurasi DHCP. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah sukses, di sini kita akan samakan dengan mengkonfigurasi smartphone dengan konfigurasi DHCP. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melihat apakah laptop dan smartphone sudah dapat berinteraksi. Kita akan melihat dengan menggunakan command prompt dengan mengetikkan ping dengan IP dari smartphone 192.168.1.1.152. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini mempunyai keterangan paket yang dikirim 4 dengan menerima 4, tidak ada kegagalan. Di sini loss 0%. Setelah itu kita akan melihat dari smartphone dengan mengisikan kode ping kepada IP dari laptop tadi 192.168.1.1.151. Kita lihat di sini sama halnya dengan command prompt yang pada laptop tadi. Di sini paket yang dikirim 4 kemudian diterima 4 tanpa kegagalan. Jadi di sini laptop dan smartphone sudah dapat berinteraksi melalui dua akses point, satu switch dan satu server. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada salah kata maupun keterangan yang ada di dalam video, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.